Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada hari ini daring mata pelajaran sejarah Indonesia membahas tentang materi masa kekuasaan Belanda kedua, periode tahun 1816 hingga 1942. Masa pemerintahan Komisaris Jenderal pada saat itu terdiri atas Van der Capellen, dan yang kedua pada masa Van den Bosch yang dikenal dengan program Kulturstelsel atau tanam paksa, dan yang terakhir adalah masa usaha swasta dengan melahirkan undang-undang agraria dan politik etis. Masa pemerintah Komisaris Jenderal yang terdiri atas masa pemerintahan Vlout dilanjutkan oleh Buskes, dan yang terakhir adalah Van der Capellen. Ketiganya berpangkat Komisaris Jenderal. Pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal ketiganya menghadapi perlawanan daerah dari berbagai wilayah Indonesia seperti Perang Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi yang dikenal dengan nama Patimura, atas perlawanan Sultan Palembang di daerah Sumatera Barat. Kalau di Jawa nanti akan meletus perang di Ponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Di Sumatera Barat juga berkobar perlawanan yang dikenal dengan Perang Padri. Begitu juga di Sulawesi Selatan yang terjadi Perang Boneh pada tahun 1824. Masa pemerintahan Van der Capellen berakhir digantikan oleh Van den Bosch. Pada masa pemerintahan Van den Bosch dikemukakanlah ide tentang tanam paksa atau Kulturstelsel. Tujuan dari pelaksanaan tanam paksa ini adalah untuk menutupi kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu, di mana keuangan mengalami kemerosotan pemasukan dikarenakan harus terkuras meredam perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Apa saja kebijakan Kulturstelsel yang dilaksanakan oleh Van den Bosch? Di antaranya adalah rakyat diwajibkan menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu sebesar 1/5 atau 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Dan yang kedua, rakyat tidak memiliki tanah pertanian yang dapat menggantikannya dengan bekerja di tanah-tanah pertanian. Disinilah muncul istilah kuli, kuli undernetting, peraturan kuli. Yakni bagi mereka yang tidak memiliki tanah pertanian, maka tenaga dari petani itu bisa dimanfaatkan untuk menggarap pertanian milik orang lain atau milik pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Yang ketiga masih tentang isi kebijakan Kulturstelsel, yaitu waktu pengerjaan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi Kulturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi, kurang lebih 3 bulan. Kebijakan yang keempat adalah kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan petani, misalnya karena bencana alam, serangan hama, akan ditanggung oleh pemerintah kolonial. Namun sayangnya teori tentang peraturan ini tidak diwujudkan secara real oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana ketika terjadi kerugian gagal panen, petani tetap harus menanggung kerugian itu sendiri. Pengawasan dan penggarapan tanam diawasi oleh kepala desa. Disinilah mulai terjadi sistem feudalisme, pemimpin atau kepala desa menjadi pengawas bagi penggarapan tanah milik pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada gambar di samping anak-anak bisa menyaksikan bagaimana tanaman-tanaman ekspor itu
dikembangkan di masa kebijakan Van den Bosch itu. Apa yang terjadi? Kulturstelsel mengalami banyak penyimpangan, di antaranya yaitu pemberlakuan kultur prosenten, yaitu bonus untuk para pegawai pemerintah Belanda yang mampu menyerahkan pajak lebih banyak. Kewajiban rakyat yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di pabrik atau perkebunan Belanda melewati ketentuan. Pembebasan pajak tanah kepada para petani tidak terjadi. Mereka tetap dibebani pajak. Waktu pengerjaan Kulturstelsel ternyata yang pada kebijakan awal ditetapkan tidak lebih dari 3 bulan, ternyata melebihi 3 bulan. Pembebanan kepada para petani atas kerusakan dan kerugian akibat gagal panen. Inilah yang tadi saya katakan sebagai hal kebijakan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pro kontra tanam paksa. Tentang pelaksanaan tanam paksa atau Kulturstelsel ini, tentu kita saat ini bisa mengidentifikasi mengenai dampak positif dan dampak negatif yang muncul akibat pelaksanaan Kulturstelsel. Dampak positifnya, di sini rakyat mengenal teknik menanam jenis tanaman baru, karena yang dikembangkan adalah tanaman ekspor yang sudah berkembang pesat di Eropa. Kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman-tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Artinya sebelum adanya pelaksanaan Kulturstelsel, tanaman-tanaman yang dikembangkan kan sudah tanaman yang tidak berorientasi ekspor. Sehingga ketika Kulturstelsel dilaksanakan, maka rakyat mengenal tentang komoditi atau tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Dampak negatif tentu kembali kepada rakyat kita sendiri pada saat itu, yakni kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yang berkepanjangan, di mana bentuk penindasan, pelanggaran tentang hak manusia, di mana bekerja melebihi jam waktu bekerja, belum lagi upah yang tidak memenuhi standar atau yang bisa memenuhi kebutuhan petani tersebut. Nah, pertanian khususnya padi banyak mengalami gagal panen, kelaparan dan kematian terjadi banyak di berbagai tempat karena kurangnya asupan gizi makanan yang bergizi bagi para petani. Jumlah Indonesia mengalami penurunan dikarenakan angka kematian karena faktor kesehatan yang terabaikan, sehingga jumlah penduduk mengalami penurunan. Situasi ini ternyata direspon oleh seorang tokoh Belanda sendiri yang bernama Douwes Dekker, yang dalam bukunya yang berjudul Mulhavenshavelaar mengkritik praktek tanam paksa yang dilakukan sewenang-wenang oleh Belanda. Kritik ini muncul dari orang-orang jurnalis seperti ESB Raarda van Ilsinga dan politikus beraliran liberal seperti Walter Robert Harren dan Baron van Hove. Nah, jadi ada suatu hal yang berbeda dari yang datang dari orang-orang Belanda sendiri. Beberapa tokoh liberal dan tokoh yang peduli pada kemanusiaan menganggap tanam paksa ini sangat kejam. Pada masa itu muncul pula sistem usaha swasta. Perkembangan Kulturstelsel juga mendorong lahirnya sistem usaha swasta, di mana pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat. Kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak-pihak swasta dengan corak dan gayanya sendiri-sendiri. Yang dampaknya sekarang kita rasakan setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda antara perusahaan yang lain. Ini sudah dilaksanakan sejak era abad 19, 1800, sejak pemerintahan Belanda yang kedua ini. Paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan, seperti sistem tanam paksa, kerja rodi, pajak yang berlebihan. Tugas negara dalam memelihara ketertiban umum dan
menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar. Peta perkebunan swasta asing dari peta ini tampak daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, ada Kediri untuk Jawa Timur, ada Malang, ada Jatiroto, Surabaya, Sumeneb. Untuk daerah Jawa Tengah ada Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Blora, Lasem, dan seterusnya. Pada era yang sama lahir pula Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870, berakhirnya kultus Stelsel digantikan dengan keluarnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Tujuannya adalah melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasaan modal asing, memberi peluang pemodal asing untuk menyewa tanah orang pribumi, membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Pada abad 19 ini Belanda menjalankan imperialisme modern, di mana tanah jajahan berfungsi untuk tempat bahan mentah, mendapatkan bahan mentah dan kepentingan industri Eropa, tempat menanam modal asing. Kedua adalah tempat pemasaran, selain produksi mendapatkan bahan mentah juga sebagai tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa dan penyedia tenaga kerja yang murah. Dampak sistem usaha swasta, usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang, hasil barang tambang juga meningkat, pembangunan sarana prasarana di Indonesia berkembang. Baik, dengan demikian maka berakhirlah pembelajaran daring tentang materi kekuasaan Belanda periode kedua pada awal abad 19. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.